Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahullah hadiyan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Saya akan menyampaikan tausiah keluarga yang sukses. Jadi begini ya mungkin Bapak Ibu. Pertama, manusia lahir. Kemudian besar menjadi orang dewasa. Sebagai manusia ada kebutuhan. Ternyata kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan biologis, tapi manusia ini butuh juga punya kebutuhan untuk hidup bersama. Karena manusia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin kita sudah dewasa bersama orang, tidak mungkin. Artinya kita sebagai manusia pada saatnya tidak mungkin dengan bapak ibu terus, orang tuanya kita. Kita akan berpisah karena kita sudah dewasa, tentu juga sudah mandiri dan independen. Nah kemudian ada tuntutan. Karena manusia ini hidupnya ingin bersama terus, maka dia menikah. Mencari istri, mencari suami. Tidak semata-mata sudah sampai kebutuhan biologisnya menuntut, tapi juga keinginan kita bersama. Manusia tidak ada yang bahagia kalau sendirian. Ibu-ibu, bapak, kalau seorang-seorang sih bahagia enggak, Pak? Manuang seorang, diam seorang, ndak ada kawan kada aja mengecek. Ya kan? Ndak ada kawan. Ndak ada orang yang dake Jawa. Pasti lama-lama stres. Jangankan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan juga bersama-sama. Kalau awak dengar pernah gajah mati, itu sebagian besar mati kok dekano lapeh dari kawanannya. Padahal gajah kok badannya gadang. Tapi dia bisa mati kalau dia sendirian. Begitulah makhluk termasuk manusia. Nah kita selamat, senang, bahagia ketika kita dengan istri, dengan suami. Sehingga Rasul mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnah Nabi. Kemudian juga dengan kita berkeluarga mendapatkan kebahagiaan. Istri, suami, dan punya anak. Bapak Ibu semakin terpenuhi keinginan sosial, keinginan kebersamaan, ada anak. Dan kemudian kita mendapatkan amanah mendidik anak kita. Sehingga anak kita menjadi besar. Dan saatnya pula anak menikah. Kita punya mantu. Senang bukan main. Terasa sebagai seorang bapak, seorang ibu. Sudah semakin berusia. Kemudian tidak lama kemudian punya anak pula, anak kita. Ada cucu. Mungkin ibu-ibu di sini nampaknya ala ada yang punya cucu bu. Alah, barasonya bu. Sanang bu. Ada yang tidak senang. Ambo tanyo kasado orang yang punya cucu. Tidak ada satu orang pun yang ambo tanyo tidak senang cucunya. Bahkan hampir rata-rata mengatakan lebih senang lo pada anaknya seorang. Artinya kepada cucu lebih sayang dibanding kepada anak. Betul ibu? Jadi di usia kita sudah lanjut. Pertama kita senang punya anak. Bahagia, pertama bahagia punya istri, punya suami.
Sudah berjalan sekian tahun, bahagia tambah lagi, punya anak. Setelah punya anak besar, bahagia lagi tambah punya mantu. Sudah begitu bahagia lagi punya cucu. Enggak berkurang-kurang bahagianya kita berkeluarga. Terus nambah. Kalau dipikir-pikir mestinya lebih sayang anak dibanding cucu. Pikiran kita. Coba Pak, kita pikir ya, anak seorang, ikut cucu. Mestinya kita tuh lebih sayang anak pada cucu. Tapi kenyataannya ditakdirkan kepada kita lebih sayang cucu. Cucu lebih kita sayangi lagi. Berarti kebahagiaan-kebahagiaan dalam kebersamaan itu tidak ada pernah henti-hentinya, malah nambah terus. Nggak ada berkurang, malah nambah. Kita sudah tua, kegiatan sudah berkurang, pencapaian kesuksesan sudah tidak ada lagi karena sudah waktunya habis, sudah pensiun misalnya, usia sudah lanjut. Maka Allah jadikan suatu kebahagiaan bersama, yaitu adanya cucu. Ada mainan baru. Muncullah suatu tambahnya kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, itulah keluarga yang kita idamkan. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Dan itu pula yang dijadikan sebagai petunjuk buat kita untuk menjalankan keseharian kita, bahwa manusia itu makhluk sosial. Sama dengan yang lain yang Allah ciptakan. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara keluarga sukses, maka yang kita bicarakan adalah bapak ibu kita, diri kita bersama istri, anak kita, dan cucu kita. Itu satu keluarga yang tentu nanti di akhirat pun di surga dipertemukan lagi oleh Allah. Dan kita membawa mereka semuanya ke dalam satu kebaikan. Jadi kita perlu jaga keluarga kita, bapak, ibu, anak, cucu. Nah, beda Bapak Ibu dengan konsep di barat. Kalau konsep di barat itu ternyata keluarga itu tidak seperti kita orang Islam. Oleh karena itu sepintas dan kita dalami kehidupan orang-orang barat jauh dari kebahagiaan. Sehingga pelariannya pergi ke tempat-tempat, klub-klub, pergi minum-minum, dan kemudian perceraian lebih dari 60%, bahkan di Australia lebih dari 70%. Coba mana ada orang mengatakan bahagia kalau bercerai? Nggak ada. Kalau ada yang mengatakan bercerai itu bahagia, tandanya itu ada masalah bagi yang bersangkutan. Sebenarnya tidak. Justru yang bersama itu yang bahagia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu konsep Islam yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi juga banyak tentang bagaimana kita untuk menjadi keluarga yang sukses, mendapatkan kebaikan. Dalam surat Al-Aqaf ayat 15, di situ Allah berfirman dalam ayat awalnya, wa wasoinal insana biwalidahi ihsanan, dan seterusnya sampai akhir ayat. Jadi disuruh kita untuk berbuat baik kepada bapak ibu kita. Nah, kita semua di sini bapak ibu punya orang tua, mudah-mudahan masih ada orang tua kita. Cobalah kalau misalnya selama ini kita lupa dengan bapak ibu kita, mohon kiranya sekarang ini kita tingkatkan kedekatan dengan orang tua. Apalagi orang tua sudah tua, kapan kita berbuat baik lagi? Apalagi bapak ibu kita semenjak kecil mendidik kita. Bayangkan kita tidak berdaya sebagai seorang bayi, ibu kita menyusui, bapak kita mencari nafkah. Bukan main suatu kebaikan orang tua yang tidak mungkin bisa dibalas dengan apapun bentuknya, kecuali dengan kasih sayang yang berketerusan sampai mereka dipanggil Allah. Disuruh, wawasoina insana biwalidayhi ihsanan. Suruh berbuat ihsan biwalidain. Apakah kalau sakit-sakit
temani ke rumah sakit. Walaupun kita sibuk apapun, kebetulan lagi di rumah, bapak sakit kedengaran, kita bawa. Mungkin kalau kita nggak bisa ya adik, tapi jangan tutusan adik-adik terus yang nganterin, kita juga. Ihsan biwalidain. Sukses keluarga kita kalau kita patuh kepada orang tua. Akibatnya apa Bapak Ibu? Anak-anak kita patuh sama kita. Karena kita mencontohkan kepada anak-anak kita bagaimana kita patuh kepada bapak dan ibu kita. Nah, bukan main bahagianya keluarga. Anaknya patuh dengan bapaknya, cucunya patuh dengan bapak ibunya, dengan anaknya. Sehingga menjadi keluarga yang tentu bahagia. Nah, kemudian dalam surah Al-Ahqaf itu diartikan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Suatu perintah kita lakukan kepada orang tua kita. Kemudian ketika kita punya anak, sehingga anak yang kita punya itu menjadi dewasa. Ini ayat ini Bu ceritanya. Kemudian sampai usia 40 tahun, kemudian anak ini berdoa. Anak kita nih berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku. Jadi tunjukilah aku nih anaknya yang berdoa nih. Aku dan keluarga dan istrinya ini untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku, yang telah Engkau berikan kepada ibu dan bapakku, dan juga yang telah Engkau ridhoi dan Engkau berikan kebaikan kepada anakku dan cucuku. Jadi dalam doa Bapak Ibu, itu kita jangan egois. Maunya sendiri aja yang didoain. Semoga sukses, semoga dapat jabatan, semoga dapat rezeki. Wah, begitu. Kadang-kadang orang tua juga mendoakan anaknya salah juga. Apa salahnya? Menjadikan anak saya ini kaya, biar jadi dokter, jadi pejabat, jadi apa. Tapi lupa dengan ungkapan anak yang soleh dan solehat. Yang penting tuh anaknya soleh, solehat. Kalau kaya nggak soleh, nggak berguna Bapak Ibu, malah jadi anak durhaka. Nah jadi itulah ungkapan doa kepada Allah, orang tua kita, diri kita, anak kita, dan cucu kita. Itu satu keluarga. Dan tentunya dengan didikan Islam, maka muncullah kebahagiaan dan kesuksesan yang di dunia juga dan di akhirat juga. Dalam surat 30 juga disebutkan, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada kasih sayang yang muncul dalam keluarga. Adanya cinta kasih, adanya kebersamaan. Kemudian juga dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zauzatuhu muwafiqah wa auladuhu abroron wa ikhwanuhu solihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Ada 4 hal yang membuat bahagia umat Islam. Pertama, antakuna zauzatuhu, istri yang solehat. Tentu juga balikannya suami yang baik. Kemudian wa auladuhu abroro, anak yang baik, anak yang soleh dan solehat. Ternyata juga satu kebahagiaan yang kita peroleh. Wa ikhwanuhu solihin, teman-teman kita yang soleh, teman yang baik. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih, dan rezeki yang murah. Jadi Bapak Ibu, ini kebahagiaan yang tidak bisa kita beli kecuali kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, maka dapatlah kebahagiaan. Pertama, istri yang soleh. Kalau istri tentu istri yang soleha dan suami yang soleh. Kemudian anak-anak yang soleh dan solehat. Kita Bapak Ibu ketika sedang muda, mungkin gak kepikiran tentang keluarga ini, gak kepikiran mau dijadikan apa, sibuk saja. Sehingga lupa dengan beristri juga kadang lupa. Bersuami juga kadang lupa karena dia aktif mencari uang, mencari karir dan seterusnya. Tapi pada satu saat dia sampai, dia pun termenung
untuk juga mengharapkan kebersamaan dengan suami dan istri. Ada yang sudah berkeluarga, lupa juga dengan keluarganya. Sibuk cari pekerjaan, sibuk mengerjakan pekerjaan. Akhirnya dia menyesal. Bapak Ibu, saya tidak perlu sebut namanya. Tokoh nasional yang asal dari Sumatera Barat. Dia pernah bercerita pada saya dan banyak orang bahkan cerita. Dia menyesal dulu ketika dia masih muda berkeluarga dengan anak dan keluarga. Melupakan keluarga karena sibuknya kerja. Karena memang punya jabatan-jabatan yang banyak. Lupa dengan anak-anaknya. Diserahkan sepenuhnya pada istri untuk mendidik anak. Waktu sangat sempit. Nah, Bapak Ibu ternyata menyesal. Penyesalan-penyesalan di kemudian tentu akan mengurangi kebahagiaan kita. Nah, Bapak Ibu, sesibuk-sibuknya kita harus dengan keluarga. Setidaknya pagi-pagi subuh. Nggak mungkin kan kita subuh di luar rumah, kecuali kalau kita di luar kota. Coba subuh-subuh bangun bersama anak. Kalau mau ke masjid, ajak anak kita sholat ke masjid sama-sama. Berjalan kaki ke masjid, 5 menit, 5 menit pulang, cukup untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Oh nggak sempat ke masjid, baca ma'ah di rumah. Nggak ada alasan. Kalau hari-hari biasa mungkin bisa makan bersama. Kalau sempat. Kemudian malam hari, tidak mungkin kita malam pulangnya dini hari, terus-terusan tidak. Malam hari pun bisa ketemu keluarga, sempat kan? Oh nggak sempat, komunikasi lewat telepon kalau anak kita sudah remaja, dewasa, megang handphone. Sehingga dengan demikian maka kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan nggak bisa membuat kita bahagia. Ini Pak Joni sekarang kadis. Kalau lah selesai, lah pensiun, nggak bisa nyepelagalagan, ambo kadis pertanian nyolah selesai. Tapi yang bisa dipelagakan, ambo punya anak, ambo punya cucu. Kini pun bertemu jauh apa-apa. Yang ditanya, bara auto punya? Enggak. Apa yang ditanya Bu, kalau bertemu jauh yang lain? Bara anak, kalau alat tua bantiku, bara cucu? Itu yang ditanya. Dan itulah kebahagiaan kita. Bukan jabatan lagi. Jabatan sementara. Harta juga sementara. Nah kan kebalik. Yang kita kaja jabatan, lupa keluarga. Yang kita kaja harta, lupa keluarga. Ketika harta dan jabatan sudah berkurang, keluarga berantakan. Tidak dapat sadonya. Tapi kalau keluarga tetap kita utamakan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Begitulah kata Rasulullah SAW, anak yang soleh dan solehat, tidak hanya dunia Bapak Ibu, anak soleh dan solehat akan menjadi orang yang selalu menambah investasi pahala-pahala kita di akhirat. Awak alam meninggal, anak awak kok jadi amal jariah yang terus menerus mengalir untuk kita yang sudah meninggal. Kalau awak dapat di akhirat surga mungkin rumah kita, maka dengan amal solehat anak kita jadi rumah awak gadang di akhirat. Karena akan bertambah terus. Begitulah kata Rasulullah, kalau seandainya anak-anak soleh dan solehat mendoakan orang tuanya. Begitulah keluarga yang sukses. Mudah-mudahan kita di sini yang hadir memberikan perhatian kepada keluarga, karena keluarga sebagai base tempat kita berada, untuk juga disitulah tempat kita mendapatkan kebahagiaan, dan kita sama-sama merasakan ini karena kita pun semuanya sebetulnya sudah memiliki keluarga semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.